Shalom dan selamat malam pendengar Sabda dan Doa Malam. Selamat berjumpa dalam Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 19 November 2025. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan suatu pujian, Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengangkat puji dan syukur oleh karena besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, kasih karuniamu, kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga pada saat ini. Dan sekarang ya Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu menangkap apa yang Engkau sampaikan dalam hidup kami, terlebih kami dapat menjadi pelaku dalam setiap langkah kehidupan kami, menjadi pelaku firman. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati pula hamba yang akan menjadi saluran pemberitaan firman sehingga dapat berkata-kata dengan baik. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Kristus Yesus anak-Mu yang terkasih, kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 66, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-24. Yesaya pasal yang ke-66, ayat 14 sampai 24. Firman Tuhan, apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan yang nyata akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, akan yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Meseh dan Rosh, ke Tubal dan ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu, yang akan kujadikan itu. Tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini. Pendengar sabda dan doa malam, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu bertumbuh dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Atau dalam bahasa Toraja, lobo lan puang. Lobo lan puang. Ya, pendengar sabda dan doa malam mengawali perenungan saya pada hari ini. Saya ingin memberikan sebuah pantun, dan mungkin ini adalah pantun yang lazim, yang sudah pernah kita dengarkan sebelumnya. Dan bahkan sudah menjadi sebuah lagu. Ya, bunyinya seperti ini.
Dari mana datangnya lintah? Atau mungkin saya lebih enak lagi kalau nyanyikan ya. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Ya, itulah dia sepenggal pantun pada malam ini. Dari mana datangnya? Yang mana pada saat itu mereka dalam masa pemulihan pasca pembuangan dari Babel. Mereka mengalami masa pemulihan. Mereka sedang berjuang untuk membangun kembali kota yang sudah lama mereka tinggali dan sudah lama hancur. Sehingga berita ini membawa sukacita besar dalam hidup bangsanya. Inilah hal yang menggembirakan yang diwartakan oleh Yesaya, yaitu bahwa Tuhan menegaskan bahwa hamba-hambanya akan melihat kemuliaan Tuhan pada saatnya dan akan menggerakkan mereka untuk bersyukur dan sujud menyembah kepada Tuhan karena kemuliaan Tuhan yang mereka lihat. Perwujudan Tuhan ini menekankan dari pembacaan kita hari ini. Perwujudan Tuhan menekankan bahwa Allah adalah pribadi yang transenden. Allah adalah pribadi yang di atas, yang maha tinggi, memiliki kemuliaan. Tetapi dia pula adalah pribadi yang imanen. Artinya, ia adalah Allah yang turut juga berada dalam kehidupan umatnya. Dia tidak hanya jauh, tetapi dia juga Allah yang sangat dekat dengan kehidupan umatnya. Kehadirannya menolong kita untuk melihat kemahakuasaannya dan membuat kita akan kegirangan dan seperti rumput muda yang lebat. Di ayat 14 dikatakan bahwa ketika umat manusia, orang yang percaya melihat kemuliaan Tuhan yang akan datang, mereka akan bersuka cita. Mereka akan bersuka cita seperti rumput muda yang lebat. Artinya Tuhan akan menjamin kehidupan dan pertumbuhan umatnya. Dari awal kisah penciptaan, bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa sekalipun, Tuhan tetap membuktikan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Tuhan tetap mengasihi manusia dalam keberdosaannya. Penebusan dalam Yesus menggenapi janji setianya itu untuk selalu mau ada dan berjalan bersama orang-orang yang mengasihinya. Demikian pun dalam karya Roh Kudus yang menggenapi janjinya dan mau tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena itu, jika saat ini kita boleh kuat dan bertahan, itu semua bukti nyata dari pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita bertahan sampai saat ini bukan kuat dan hebat kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia daripada Kristus, kasih karunia daripada Allah. Kita mampu sehat hari ini. Kita masih mampu untuk berjalan, mampu untuk melakukan segala pekerjaan. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan yang masih memberikan kita kasih-Nya. Tuhan masih mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal itu. Bapak Ibu pendengar sabda dan doa malam, hasil akhir dari suatu perjalanan akan sangat dipengaruhi oleh rekan seperjalanan kita. Ketika kita berjalan menuju suatu tempat, pasti akan sangat dipengaruhi oleh rekan seperjalanan kita. Siapapun yang kita temani pasti akan memiliki pengaruh dan dampak. Ketika kita berjalan dengan orang baik, tentu saja di sepanjang perjalanan kita akan selalu ditolong dan akhirnya akan selalu baik. Tetapi ketika kita berjalan dengan orang yang jahat, maka akan sangat mungkin dia akan menjerumuskan kita dan meninggalkan kita. Oleh karena itu, pilihlah Tuhan sebagai rekan seperjalanan kita.
Berjalan bersama Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang sangat istimewa, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Meskipun akan banyak penderitaan ke depannya, tapi tetaplah kuat bersama Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan langit yang cerah atau jalan yang rata, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam hidup kita. Berjalanlah bersama Tuhan. Tetaplah kuat. Tetaplah kuat dalam menjalani hidup ini. Tetaplah bekerja keras dan jadikanlah hidupmu sebagai kesempatan untuk bersaksi sambil menantikan kedatangan Yesus kembali. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan senantiasa berjalan bersama Yesus melalui derasnya badai kehidupan ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam ini, mari kita angkat pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pendengar sabda dan doa malam, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kembali kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami, yang senantiasa menganugerahkan kami hari-hari yang baik, kesehatan yang baik,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, atas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Terlebih ya Tuhan, kehidupan baru, kehidupan kekal yang Kau berikan kepada diri kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati benih-benih firman yang sudah kami dengarkan ini, sehingga dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami laksanakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami rindu untuk mendoakan segenap kami yang ada di Jemaat Karambe pada saat ini. Mendoakan ya Tuhan, segenap jemaat yang dalam tugas dan pekerjaannya masing-masing, Tuhan kiranya memberkati, memberikan berkat-berkat dalam pekerjaan yang sementara digeluti ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan semakin terpancar, semakin tercurah melalui kerja keras mereka ya Tuhan. Dan biarlah melalui kerja keras itu, mereka menjadikan kerja keras itu pula sebagai kesempatan dalam bersaksi. Dan ya Tuhan, bagi jemaat kami yang sementara dalam pekerjaan ya Tuhan, mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat segera mendapatkan panggilan kerja. Mendoakan ya Tuhan, segenap program kerja yang dilaksanakan bagi dalam jemaat kami ya Tuhan, tetap Tuhan berkati dan sertai, berikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap persiapan, dalam setiap persiapan untuk melakukan setiap kegiatan dalam jemaat kami. Mendoakan pula ya Tuhan segenap majelis gereja Jemaat Karambe. Mendoakan pula ya Tuhan anggota jemaat kami yang sementara berduka. Biarlah kiranya Roh Kudus tetap tinggal di antara keluarga ya Tuhan, sehingga mereka tetap mendapatkan penghiburan. Ada teman sejati yang selalu menemani mereka dalam keberdukaan mereka. Mendoakan pula ya Tuhan segenap anak-anak sekolah minggu yang dalam masa pertumbuhan bersama dengan PPGT yang dalam masa mudanya yang sedang merenda masa depan dalam bangku pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memberikan kiranya hikmat dan kebijaksanaan, memberikan kemudahan dalam setiap proses pembelajaran, sehingga dalam setiap proses dan keberhasilan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, bahkan Tuhan memberikan kemudahan dalam mencapai cita-citanya ya Tuhan. Mendoakan pula segenap kami pendengar, berkati kami ya Tuhan dalam malam ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi seluruh kehidupan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati hidup kami, memimpin hidup kami, bahkan Tuhan juga turut berjalan bersama-sama dengan kami melewati badai kehidupan ini. Berkati kami malam ini ya Tuhan yang akan beristirahat. Dan inilah doa kami, sambut dan sempurnakan seru sembahyang kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 19 November 2025. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita, terlebih dapat menguatkan kita dan dapat kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.